Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di tayangan pembelajaran nahwu dari kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah menyelesaikan bagian muqaddimah atau bagian awal dari materi nahwu, diantaranya tentang definisi kata atau kalimat dalam bahasa Arab, kemudian isim, fiil, dan harf, dan masing-masing jenis-jenisnya dan ciri-cirinya. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, insya Allah, di pelajaran kelima. Di pelajaran kelima ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis rangkaian kata atau jenis-jenis jumlah di dalam bahasa Arab. Nah, materi kita di pertemuan kali ini untuk berkenalan dengan jenis-jenis jumlah atau jenis-jenis rangkaian kata, kita akan mempelajari materi dengan judul Al-Azhar. Al-Azhar. Ya, Al-Azhar, di antara Al-Azhar, Mawar, Melati, Tulip, semuanya ini adalah Al-Azhar. Ya, Al-Azhar adalah bunga. Ya. Al-Azhar adalah bunga, ya. Nah, di judul pelajaran ini kita akan berkenalan dengan kosakata yang baru. Silakan diperhatikan di bagian al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Yang pertama kita punya kata badi'. Badi'. Kemudian badi'ah. Badi'ah. Badi' dan badi'ah kurang lebih artinya jamil, jamilah. Jamil, jamilah. Sinonimnya ya, jamil, jamilah. Indah. Baik. Kemudian kita pindah ke kata ahmar. 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 Ya, ahmar adalah warna. Ahmar adalah warna ini. Ya, bisa diperhatikan ini adalah warna ahmar. Ahmar. Kemudian ada asfar. Asfar. Silakan diperhatikan. Ya, ini adalah warna asfar. Kemudian ada kata atirah. Ada kata atirah. Ya, atirah kurang lebih adalah bibit wewangian. Bibit wewangian. Kemudian ada kata fawaid. Fawaid bentuk jamak atau plural dari kata faidah. Ya, faedah. Fawaid, faidah, ya. Kemudian ada kata al-itr. Nah, yang kita lihat di sini ini adalah al-itr. Ya, silakan diperhatikan. Ini adalah al-itr. Ya, agar badan wangi kita menggunakan al-itr. Ya, al-itr. Selanjutnya ada kata as-simar. As-simar. Ya.
apel, jeruk, manggis, pir, anggur. Ini adalah thimar. Thimar. Kita pernah dengar peribahasa, as-thimar tidak jauh dari pohonnya. As-thimar jatuh tidak jauh dari pohonnya. As-thimar ya. Kemudian selanjutnya kita pindah ke manzor. Manzor. Ya, di hadapan kita ada bentangan alam yang indah. Ini kita sebut sebagai manzor. Ya, manzor artinya pemandangan. Baik, jadi kita punya kata badi'ah yang artinya indah. Kemudian ada kata ahmar yang artinya merah. Asfar, kuning. Atirah, wewangian atau bibit. Wewangian, wewangi. Kemudian fawaid, faedah. Al-itar, parfum. Asimar, ini artinya buah-buahan. Manzar, pemandangan. Ya, ini adalah al-kalimatul jadidah di materi kita kali ini. Kemudian, silakan diperhatikan al-mustalahatul jadidah. Kita punya istilah-istilah yang baru. Yang pertama, jumal. Jumal. Kemudian al-jumlatul ismiyah. Kemudian al-jumlatul fi'liyah. Kemudian mabdu'atun bismi. Kita akan pelajari istilah-istilah ini di halaman selanjutnya insyaallah taala. Baik. Silakan kita perhatikan naskah redaksi berikut dengan judul Al-Azhar. Al-Azhar. Silakan didengarkan dan disimak. Bisa ikut juga membaca. Silakan. Khalaqallahul ashjar wa khalaqa fil ashjaril awraqa wal azhar. Wal azharu katsiratul anwa' wa alwanuha mukhtalifah. Faminha al-ahmar wa minha al-asfar wa minha al-abyad wa rawaihuha 'athirah wa ashkaluha badi'ah. Fawaidul azhari katsirah. Faminha takhrujus thimar wa minha yusna'u syarab wa minha yu'khadhu al-'itru wad-dawa. Nahnu nuhibbul azhar li'anna manzaraha badi'. Li'anna manzaraha badi'. Wa rawaihaha al-'athirah wa ashkalaha al-jamilah. Tudkhilu 'ala al-qulub as-surur. Tudkhilu 'ala al-qulubi as-surur. Baik. Silakan diperhatikan kembali. Khalaqallahu, Allah telah menciptakan al-ashjar, pepohonan, pohon-pohon. Wa khalaqa, dan Allah telah menciptakan fil ashjari, pada pepohonan, al-awraq, al-awraq, dedaunan, wal azhar, dan bunga-bunga. Wal azharu katsiratul anwa'. Wal azhar, dan bunga-bunga, katsiratul anwa'. Wa alwanuha mukhtalifah. Wa alwanuha, warna-warnanya bermacam-macam. Mukhtalifah, bermacam-macam. Faminhal ahmar, di antara bunga-bunga ada yang merah. Wa minha al-asfar, dan di antara bunga-bunga ada yang kuning. Wa minha al-abyad, dan di antara bunga-bunga ada yang putih. Wa rawaihuha 'athirah, dan baunya wangi. Dan baunya wangi, aroma.
aroma. Rawaih aroma, bau, atirah, wangi. Wa ashkaluha badi'ah, dan bentuk-bentuk bunganya badi'ah, indah. Fawaidul azhar katsirah. Fawaidul azhar katsirah. Manfaat atau faidah dari bunga banyak. Faminha tahrujus thimar, di antara manfaatnya tahruju thimar, munculnya atau keluarnya buah-buah atau manfaat. Wa minha yusna'us syarab, wa minha yusna'us syarab, dan di antara bunga-bunga dibuat dibuat syarab. Syarab ya, sirup. Wa minha yu'khadzul itru wad dawa, dan di antara bunga-bunga diambil al-itru untuk wewangian, wad dawa obat-obatan. Nahnu, kami, nuhibbu al-azhar, kami mencintai bunga-bunga. Li'anna manzaraha, karena pemandangannya al-badi', indah. Wa rawaihaha, aromanya al-atirah, wangi. Wa ashkalaha al-jamilah, bentuk-bentuk bunga indah. Tudkhilu 'alal qulubi as-surur, hal tersebut memasukkan kebahagiaan di hati. Tudkhilu, memasukkan, as-surur, kebahagiaan, 'alal qulub, di hati. Ya, inilah arti dari teks yang kita baca tadi. Silakan bisa disimak kembali rentetan kata yang tadi di menit sebelumnya. Kemudian silakan bisa dicatat kosakata-kosakata yang asing. Baik, sekarang kita coba jawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks tadi. Ya. As'ilatul isti'ab, soal-soal yang berkaitan dengan teks. Yang pertama, silakan dilihat. Soal yang pertama, hal ra'aital azhar? Hal ra'aital azhar? Aina ra'aitaha? Aina ra'aitaha? Hal ra'aital azhar? Apakah engkau melihat bunga? Aina ra'aitaha? Aina ra'aitaha? Di manakah engkau melihatnya? Hal ra'aital azhar? Jawabannya, na'am. Ra'aitul azhar. Na'am, ra'aitu al-azhar. Na'am. Ra'aitu al-azhar. Na'am, ra'aitul azhar. Aina ra'aitaha? Aina ra'aitaha? Ra'aituha. Ra'aituha fi al-hadiqah. Fil hadiqah. Aku melihat bunga fil hadiqah. Di mana? Di taman. Baik. Soal selanjutnya, yang kedua. Ma launul azhar? Ma launul azhar? Apa saja warna bunga-bunga? Minha.
seperti yang ada di teks tadi sebelumnya. Minha al-ahmar, minha al-ahmaru, wa minha al-asfaru, dan seterusnya. Selanjutnya, soal ketiga. Ma fawaidul azhar, ma fawaidul azhar. Jawabannya sama. Minha, minha, minha. Minha, minha, mamdharuha al-badi. Minha, mamdharuha al-badi. Wa minha yusna'u syarab. Wa minha yusna'u asyarab. Dan seterusnya. Soal yang keempat. Hal tuhibbul azhar? Hal tuhibbul azhar? Limadha? Limadha? Hal tuhibbul azhar? Apakah engkau menyukai bunga? Jawabannya, na'am. Uhibbu al-azhar. Na'am, uhibbul azhar. Hal tuhibbul azhar? Na'am, uhibbul azhar. Limadha? Kenapa? Li'anna, bisa jawab sesuka hati. Li'annaha, atau li'anna fawaiduha, fawaiduha kathiratun. Li'anna fawaiduha, li'anna fawaidaha kathiratun. Ya, kita telah selesai dari fokus kepada materi naskah. Nah, berikut ini kita akan berkenalan dengan poin materi kita tentang jenis-jenis, jumlah atau rangkaian-rangkaian kata di dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab, rangkaian kata atau jumlah itu terbagi menjadi dua, sebagaimana yang bisa kita lihat pada bagian berikut. Yang pertama, yang alif, dan yang kedua yang ba. Kita perhatikan masing-masing yang ada dalam kolom bagian berikut. Yang dari alif, kita perhatikan al-azharu kathiratul anwa. Kemudian alwanuha mukhtalifah. Kemudian ashkaluha badi'ah. Ketiga kata ini tergolong sebagai jumlatun ismiyah. Jumlatun ismiyah. Mengapa? Karena setiap ungkapan itu dimulai dengan jenis kata isim, ya. Jadi al-azharu kathiratul anwa. Kemudian alwanuha mukhtalifah. Kemudian ashkaluha badi'ah. Semuanya tergolong sebagai jumlah ismiyah. Mengapa? Karena setiap ungkapan itu dimulai dengan kata isim, kata berjenis isim. Kemudian kita perhatikan yang ada di dalam kolom ba. Ada khalaqallahul asjar, kemudian yuhibbul azhar, kemudian tudkhilu alal qulubi as-surur. Ketiganya ini tergolong sebagai jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena setiap kata itu dimulai dengan
atau setiap ungkapan dimulai dengan kata fiil. Setiap ungkapan dimulai dengan kata fiil. Jadi masing-masing dimulai dengan, ada yang dimulai dengan isim, ada yang dimulai dengan fiil. Jadi kawan-kawan sekalian, di dalam bahasa Arab ada ungkapan-ungkapan yang bisa dimulai dengan isim atau juga bisa dimulai dengan fiil. Nah, jumlah atau rangkaian kata yang dimulai dengan isim disebut sebagai jumlah ismiyah. Adapun jumlah yang dimulai dengan kata fiil disebut sebagai jumlah fi'liyah. Baik. Kita lihat pada halaman selanjutnya, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya jumlah di dalam bahasa Arab atau ungkapan di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada yang disebut sebagai jumlatun ismiyah, dan yang kedua adalah jumlatun fi'liyah. Nah, apa pengertian jumlatun ismiyah? Jumlatun ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan kata isim. Jumlatun ismiyah yal jumlatul mabdu'atu bismi. Ungkapan yang dimulai dengan kata isim. Adapun jumlah fi'liyah adalah al-jumlatul mabdu'ah bi fi'il. Ungkapan yang dimulai dengan kata fi'il. Sebagaimana contoh yang kita sebutkan tadi, jumlah ismiyah apa saja? Ada al-azharu katsiratul anwa wa alwanuha mukhtalifa dan seterusnya. Kemudian jumlatun fi'liyah, contoh ungkapannya tadi sebagaimana telah disebutkan, ada khalaqallahul asjar, nuhibbul azhar, wa hakadha. Baik, sampai di sini kita sudah mengerti secara sederhana jumlah atau ungkapan dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada yang dimulai dengan isim, ada yang dimulai dengan fi'il. Yang dimulai dengan isim disebut sebagai jumlah ismiyah, dan yang dimulai dengan fi'il disebut sebagai jumlah fi'liyah. Baik, mari kita mulai masuk di latihan kita. Latihan yang pertama adalah ayyinil jumal al-ismiyah wal jumal al-fi'liyah wadhkuris sabab. Kita tentukan jumlahnya, kita tentukan jenis ungkapannya, kemudian sebutkan sebabnya. Tentukan jenis ungkapan dan sebutkan sebabnya. Baik, kita ambil 3 soal. Dari soal pertama ini, yang pertama kita lihat ada kata Bada'a Abdul Latif as-Sawm. Bada'a Abdul Latif as-Sawm. Nah, kita perhatikan kata pertama dari ungkapan ini ada dimulai dengan kata Bada'a. Nah, Bada'a adalah fi'il. Oleh karena itu, ungkapan Bada'a Abdul Latif as-Sawm digolongkan sebagai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mengapa? Li'annaha mabdu'ah bismin. Li'annaha mabdu'ah bifi'il. Li'anna mabdu'ah bifi'il. Ya. Bada Abdul Latif as-Sawm, ini adalah jumlah fi'liyah li'annaha mabdu'ah bifi'il. Soal selanjutnya, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Tidak asing, kata Muhammad ini adalah isim, ya, sehingga digolongkan sebagai al-jumlah al-ismiyah. Mengapa digolongkan sebagai jumlah al-ismiyah? Karena Muhammadun Rasulullah adalah ungkapan yang dimulai dengan kata isim. Dimulai dengan isim.
Dan terakhir, arkanul islami khamsah. Arkanul islami khamsah. Arkan ini adalah isim, sehingga arkanul islami khamsah ungkapan yang digolongkan sebagai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa? Karena jumlahnya dimulai dengan isim. Ya, arkanul islami khamsah Muhammadun Rasulullah, keduanya adalah jumlah ismiyah. Adapun yang pertama, bada Abdul Latif as-saum. Bada Abdul Latif as-saum ini adalah jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il. Baik. Selanjutnya, mari kita pindah ke latihan selanjutnya. Latihan kedua adalah hawil jumlatal ismiyah ila jumlatin fi'liyah kama fin namulaj. Ubahlah ungkapan jumlah ismiyah ini menjadi ungkapan jumlah fi'liyah sebagaimana yang ada di contoh di kolom yang berwarna pink berikut. Silakan diperhatikan. Ya, contohnya ada ungkapan Hisyamun safara ilal Kuwait. Hisyamun safara ilal Kuwait. Kita jadikan ungkapan ismiyah atau jumlah ismiyah ini menjadi jumlah fi'liyah. Caranya adalah dengan menjadikan fi'il disebutkan pada saat pertama penyebutannya. Dari Hisyamun safara ilal Kuwait menjadi safara Hisyamun ilal Kuwait. Dari Hisyamun safara ilal Kuwait menjadi safara Hisyamun ilal Kuwait. Ya, mari kita praktekkan pada contoh-contoh soal yang ada di soal kedua ini. Silakan diperhatikan. Yang pertama ada Khalidun istakhraja jawaz as-safar. Khalidun istakhraja jawaz as-safar. Ya, fiilnya kita jadikan di penyebutan pertama. Khalidun istakhraja jawaz as-safar. Khalidun istakhraja. Kata istakhrajanya kita sebutkan di awal sehingga menjadi istakhraja Khalidun jawaz as-safar. Istakhraja Khalidun jawaza as-safar. Ya. Istakhraja Khalidun jawaz as-safar. Baik. Kemudian yang kedua, setelah itu at-tabibatu tafhasul mariyadah. At-tabibatu tafhasul mariyadah. Kita ubah posisi fiilnya ke depan. Tafhasu, tabibatu tafhasul mariyadah menjadi tafhasu at-tabibah at-tabibah al-mariyadah. Tafhasu at-tabibah al-mariyadah. Selanjutnya, az-zairu yajulu fi syawari'il Madinah. Az-zairu yajulu fi syawari'il Madinah. Kita balik. Yajulu ini adalah fiil. Kita jadikan di awal ungkapan. Yajulu. Az-zairu fi syawari'i al-Madinah. Az-zairu yajulu fi syawari'il Madinah menjadi yajulu az-zairu fi syawari'il Madinah. Ya. Seperti itu di soal-soal berikutnya. Jadi ubah ungkapan jumlah ismiyah menjadi ungkapan jumlah fi'liyah dengan cara fi'il dijadikan pada awal ungkapan.
Ya, sekian untuk latihan kedua. Kemudian kita pindah ke latihan yang ketiga. Nah, latihan ketiga ini berbanding terbalik dengan latihan kedua. Latihan ketiga ini adalah hawil jumlatal fi'liyah ila jumlatin ismiyah kama fin namudaj. Ubahlah ungkapan jumlah fi'liyah menjadi ungkapan jumlah ismiyah. Sebagaimana pada contoh berikut di kotak yang pink, silakan diperhatikan ungkapan ismiyah. Wadu'at ummi al-azhar fi hujratil julus. Wadu'at ummi al-azhar fi hujrati al-julus. Silakan diperhatikan ini adalah jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il. Ini adalah jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il. Nah, sekarang kita jadikan sebagai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Caranya adalah fa'il atau pelaku atau isim yang berdekatan dengan fi'il kita jadikan pada awal ungkapan. Wadu'at ummi, kata ummi diawalkan sehingga menjadi ummi wadu'at. Ummi wadu'at. Ya. Wadu'at ummi al-azhara fi hujratil julus. Menjadi ummi wadu'atil azhar fi hujratil julus. Jadi isim yang berdekatan dengan fi'il itu dibuat menjadi di awal ungkapan. Wadu'at ummi menjadi ummi wadu'at. Dan ini kita akan praktekkan pada soal-soal berikutnya. Silakan diperhatikan soal-soalnya. Yarkudul maridu alal firash. Yarkudul maridu alal firash. Ya. Sini isimnya kita jadikan di awal ungkapan. Al maridu yarkudu alal firash. Al maridu yarkudu alal firash. Yarkudul maridu alal firash menjadi al maridu yarkudu alal firash. Selanjutnya, raqibal musafiru sayyarah. Raqiba al musafiru sayyarah. Kita jadikan sebagai jumlah ismiyah al musafiru raqiba al musafiru raqiba as-sayyarah. Ya. Soal terakhir dari soal yang ketiga ini, yazuru Salahuddin al-Madinah awwala marrah. Yazuru Salahuddin al-Madinah awwala marrah. Salahuddin adalah isim. Kita jadikan di awal kalimat atau jadikan di awal ungkapan. Salahuddin yazuru. Salahuddin yazuru al-Madinah awwala marrah. Yazuru Salahuddin al-Madinah awwala marrah. Menjadi Salahuddin yazurul Madinah awwala marrah. Begitu ya. Baik. Kita masuk ke soal yang keempat, yaitu rattib kalimat kulli jumlatin litukawwina jumlatan fi'liyah kama fin namudaj. Jadi pada contoh berikut ini kita jadikan kata-kata yang tidak beraturan ini menjadi jumlah fi'liyah. Ya, menjadi jumlah fi'liyah. Ungkapan yang dimulai dengan fi'il. Kita lihat pada contoh. Ada kata fi. Al-matar tahbitu at-ta'irah. Kita jadikan menjadi jumlah fi'liyah. Kita pilih yang pertama di sini adalah kata
fiil yang dijadikan di awal ungkapan. Fi al-matar tahbitu at-ta'irah. Di antara keempat ini, kata fiil adalah tahbitu. Tahbitu. Karena itu kita letakkan tahbitu di awal, kemudian kita gandeng dengan sim setelahnya. Tahbitu at-ta'irah fil matar. Ini disesuaikan dengan arti dari ungkapannya ya. Fi al-matar tahbitu at-ta'irah. Menjadi tahbitu at-ta'iratu fil matar. Tahbitu at-ta'iratu fil matar. Baik, kita masuk ke 3 soal. Yang pertama, su'adun mustashfa ams zahabat ila. Baik, kita pilih yang pertama adalah fiilnya ya, yaitu zahabat. Kemudian yang kedua adalah su'ad. Kemudian ila yang ketiga, kemudian al-mustashfa yang keempat, yang terakhir kelima adalah ams. Jadi kita bisa baca zahaba su'adun ilal mustashfa ams. Ya. Zahabat su'adun ilal mustashfa ams. Zahabat su'adun ilal mustashfa ams. Ya. Selanjutnya al-manzila ishtara al-'am al-madiyah abi. Al-manzila ishtara al-'am al-madiyah abi. Silakan diperhatikan. Kita jadikan sebagai jumlah fi'liyah dan kita pilih di antara kata tersebut fi'il untuk dijadikan pada awal ungkapan. Yang ada di sini adalah ishtara. Ishtara, kita tuliskan ishtara abi. Ini yang kedua. Al-manzila, ini yang ketiga. Yang keempat, al-'am al-madi. Ishtara abi al-manzila al-'am al-madi. Ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita latihan keempat, mari kita masuk ke latihan yang kelima ya. Ya, latihan kelima ini kita mendapatkan kosakata fiil dan kita jadikan menjadi jumlah fi'liyah. Contohnya ada kata wadu'a, ya wadu'a saja yang artinya meletakkan. Ya, wadu'a kita buat menjadi jumlah fi'liyah. Ungkapan wadu'a. Wadu'al musafirul hakibah. Al-hakibah. Wadu'al musafirul hakibah. Ya. Wadu'al musafirul hakibah. Musafir, pelancong, meletakkan tasnya. Seperti itu. Baik, kita coba. Silakan. Kawan-kawan sekalian bisa punya jawaban masing-masing. Namun diperhatikan cara penggunaannya, cara membuat jumlah fi'liyah dari kosakata berikut. Yang pertama ada kata fataha. 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 Pintu. Fataha. Fataha talibun al-baba. Fataha talibun al-baba. Yang kedua, kata khalaqa. Allah khalaqallahu al-asjar. Khalaqallahu al-asjar. Selanjutnya ada kata ba'a. Ba'a Muhammadun at-ta'am.
ba'a Muhammadun at-ta'am. Ya, seperti itu. Baik, kita pindah ke soal yang keenam. Soal yang keenam ini adalah cara kita membuat jumlah ismiyah, ungkapan yang dimulai dengan isim. Lihat contoh berikut di soal yang keenam ini, ada contohnya, ada al-hadiqah, taman. Silakan, al-hadiqatu wasi'ah. Al-hadiqatu wasi'ah. Tamannya luas. Seperti itu. Ya. Kita punya 3 contoh kosakata, silakan diperhatikan. Al-fallahu, al-itru, al-jamalu. Al-fallahu mahirun. Al-itru, al-itru minal azhar. Al-itru minal azhar. Al-jamalu, al-jamalu hayawanun. Al-jamalu hayawan. Ya. Dan yang terakhir, di latihan ke-7 ini, kita akan menerangkan setiap kata yang digarisbawahi, kita terangkan jenisnya, kemudian apa penyebabnya. Bayyin naw'a kulli jumlatin minal jumal allati tahtaha al-khat fi ma ya'ti wa dzkuris sabab. Jelaskan jenis jumlahnya, kemudian sebutkan penyebabnya. Kita mulai dari kata yang di garis pertama, yaitu al-amtaru tanzil. Al-amtaru tanzil. Al-amtaru tanzil ini adalah jumlatun ismiyah. Ya. Mengapa jumlah disebut sebagai jumlatun ismiyah? Karena al-amtar. Jadi al-amtar adalah isim. Jadi jumlah ismiyah dimulai dengan kata al-amtar, ya. Kenapa disebut sebagai jumlah ismiyah? Annaha mabdu'ah dengan kalimat apa? Amtor. Bi amtor. Kemudian kita pindah ke ungkapan berikutnya. Fayazra'u al-fallahu. Fayazra'u al-fallahu. Fayazra'u al-fallahu ini adalah jumlah fi'liyah. Ya. Mengapa? Karena jumlahnya dimulai dengan fi'il yazra'u. Yang terakhir adalah qamatil mamlakah. Qamatil mamlakah. Qamatil mamlakah adalah juga jumlah fi'liyah. Mengapa? Karena ungkapannya mabdu'ah dimulai dengan kata qamat. Qamat. Ya. Dari semua latihan ini kita bisa mengetahui dan juga bisa membuat jumlah, baik jumlahnya itu diawali dengan fi'il dan jumlah itu bisa dimulai dengan isim. Dan tentunya keduanya berbeda ya, karena dimulai dengan jenis kata yang berbeda. Baik, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pelajaran ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.